Janji. Selamanya. Hai guys, selamat datang di Dance Movie. Di video kali ini saya akan membahas film drama romantik yang dirilis pada tahun 2019 yaitu Scenes. Dibintangi oleh Brian Domani dan Maur Eva, film ini menceritakan seorang gadis yang bernama Meta yang jatuh cinta kepada seorang lelaki cuek yaitu Raga. Tetapi di saat Meta sudah bisa dekat dengan Raga dan Raga pun mulai jatuh hati kepadanya, mereka dibuat kaget dengan kenyataan yang mereka hadapi bahwa mereka ternyata adalah saudara satu ayah dan lain ibu. Lalu seperti apakah kelanjutan kisah mereka? Daripada banyak cakap tidak jelas, mending saja kita langsung masuk ke ceritanya. Di film ini kita akan difokuskan pada seorang gadis yang bernama Meta. Meta adalah seorang gadis cantik, periang, sangat urakan, galak, dan sangat kaya. Dan karena paket komplit tersebut, ia menjadi primadona di sekolahnya, yang dimana semua cowok ingin mendapat perhatiannya dan ingin dekat dengannya. Tetapi meskipun hidupnya dibilang sangat berkecukupan dengan materi yang sangat berlimpah, ia tinggal hanya sendiri di apartemen mewahnya. Bahkan di usianya yang sudah dewasa, ia belum pernah bertemu dengan orang tua asuhnya, yang selama ini memberikan semua fasilitas kemewahan kepadanya. Dan karena kurang perhatian itulah, ia sering menghabiskan waktunya di klub-klub malam berabok-abokan untuk mengobati rasa kesepiannya. Tetapi dari sekian banyak lelaki yang mengantri ingin dapat perhatiannya, ada satu lelaki yang sangat-sangat cuek kepadanya. Dan dia adalah Raga. Salah satu cowok ganteng, tajir melintir, jago berantem, dan tidak banyak tingkah. Lo gak minta maaf sama gue? Dan karena hal tersebut membuat Meta ingin sekali dekat dengan Raga dan lebih kenal kepadanya. Berbagai cara telah ia coba untuk bisa kenal dengan Raga, tetapi hasilnya tetap sama. Raga selalu bersikap acuh kepadanya. Hingga suatu hari, ketika Meta sedang berada di Indomaret, ia melihat Raga sedang berbelanja juga di sana. Lalu Meta pun secara diam-diam terus mengikutinya. Sampai Raga keluar dari tempat itu, Meta pun terus mengikutinya. Dan sampailah ia di tempat amat misterius, Meta pun masuk dan ia melihat Raga menjadi petarung bayaran di sana. Dan akhirnya Meta pun tahu caranya agar ia bisa dekat dengan Raga. Raga. Lalu setelah itu ketika Raga akan pulang, Meta sudah menunggunya di luar. Dan ia pun langsung meminta Raga untuk mengantarnya pulang. Dan di sini Raga pun hanya tersenyum dan tidak mau menuruti apa kata Meta. Anterin gue pulang? Lalu Meta pun berkata bahwa ia bisa membuatnya keluar dari sekolahnya. Karena Meta tahu Raga seorang petinju jalanan dan itu adalah perbuatan ilegal. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Raga pun menuruti apa maunya Meta. Dan ia mengantarnya pulang sampai ke rumah. Lalu di esok harinya terlihat Meta bersama dayang-dayangnya, yaitu Lala dan juga Tep, kembali disibukkan oleh tingkah fansnya yang tergila-gila kepada Meta. Dan dia adalah Adit. Tetapi di sini Meta hanya mencuekkan si Adit karena ia hanya tertarik kepada Raga. Lalu setelah itu ia coba kembali menemui Raga, dan kebalikan dari cowok-cowok lainnya mengejar Meta, Raga pun terus mencuekannya walaupun Meta terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Hingga ketika Raga sedang bersama teman-temannya, Meta pun nekat menaiki meja dan langsung igel-igelan di antara mereka. Dan seketika karena perbuatannya membuat para cowok sange langsung melotot melihatnya kecuali Raga. Dan karena Raga pun izin melihat kelakuan Meta, ia pun langsung menghentikannya dan bertanya apa sebenarnya yang ia mau. Ya udah, lu mau apa? Gue mau ngedate sama lo. Weekend besok. Lalu Meta pun langsung menjawab bahwa ia hanya ingin ngedate dengannya. Dan Raga pun mengatakan bahwa ia tidak mau. Lalu Meta pun kembali mengancam bahwa ia bisa menceritakan rahasia Raga ke semua orang yang ada di sana.
Dan akhirnya Raga pun mengiyakan dan akan menemani Meta. Lalu setelah itu terlihat Meta dan Raga pun jalan berdua. Dan di sini Raga pun perlahan mulai tahu tentang kehidupan Meta. Walaupun Meta terlihat periang di luar dan sangat urakan, ternyata kehidupan yang ia jalani sangatlah tidak mudah. Karena ia tidak tahu asal-usulnya dari mana dan ia hanya menjalani hari-harinya sendirian. Lalu di esok harinya Meta pun kembali meminta Raga untuk menemaninya ke acara ulang tahun ibunya. Dan di perjalanan Raga pun bertanya kenapa ia tidak tinggal bersama ibunya. Lu kenapa gak tinggal sama nyokap lu aja sih? Gak deket. Mendengar pertanyaan dari Raga, Meta pun hanya tersenyum dan terdiam. Dan akhirnya mereka pun sampai tujuan. Dan di sini Raga pun agak sedikit kaget yang ternyata Meta datang ke makam ibunya. Lalu ia pun mengucapkan selamat tahun ke makam ibunya. Selamat ulang tahun, Ibu. Kemudian di sini terlihat Raga pun terkesima melihat apa yang dilakukan Meta. Karena cewek segarang Meta bisa bersikap lembut seperti itu. Dan dari sinilah Raga pun mulai bersimpati kepada Meta. Lalu setelah itu Meta pun kembali meminta Raga untuk menemaninya nanti malam. Dan di sini Raga sudah bilang tidak bisa menemaninya, tetapi Meta bersikeras memintanya datang malam ini. Bang Aga. Dan hingga malam pun tiba, terlihat Meta yang kesal menunggu Raga yang tak kunjung datang. Sementara terlihat Raga sedang menemani ibunya di suatu acara. Lalu karena kesal cintanya bertepuk sebelah tangan, akhirnya Meta pun abok-abokan sambil igel-igilan seperti orang keedanan. Lalu kemudian ia pun diamankan oleh Mang Ujang karena Meta sudah semakin edan. Dan ketika mereka akan pulang, tiba-tiba Raga datang dan ia sangat marah kepada Mang Ujang karena melihat keadaan Meta seperti itu. Dan Raga pun berkata bahwa mulai sekarang ialah yang akan menjaga Meta. Mulai hari ini, saya yang jaga Meta. Lalu dalam keadaan abok, Meta pun mengutarakan semua perasaannya terhadap Raga. Bahwa ia sangat menyukainya dan Meta tak habis pikir kepadanya karena banyak cowok di luar sana yang berebut perhatiannya. Sementara Raga selalu cuek kepadanya. Dan Meta pun berkata bahwa ia bisa menjadi apapun yang Raga mau dan bisa memberi apapun yang Raga minta. Lalu Raga pun menjawab bahwa ia cuma meminta Meta untuk tidur dan istirahat. Dan Raga pun langsung pergi dari tempat itu. Dan gua minta lo tidur sekarang. Tidur. Kemudian esok harinya Raga pun datang kembali ke apartemen Meta. Dan ia pun langsung membuatkan Meta telur ceplok 3 rasa tanpa bawang, tanpa gula. Dan hanya diteteskan benih-benih cinta di dalamnya. Lalu kemudian ia pun meminta Meta untuk cepat menghabiskan telur jeplok itu. Dan ia mengatakan bahwa ia bisa bersama Raga yang ia suka selama ini. Dan Meta pun tersenyum manis kegirangan mendengar hal itu. Tapi kemananya gue yang nentuin ya? Lalu setelah itu Meta pun ikut ke tempat Raga bertanding. Dan di sini Kevin pun heran melihat Raga untuk pertama kalinya membawa cewek ke tempat yang ia rahasiakan selama ini. Dan Meta pun langsung berkata bahwa ia yang memaksa untuk bisa ikut ke tempat ini. Lagian gue kok yang maksa minta ikut ke sini. Lalu Kevin pun menyuruh Meta supaya tidak ikut ke tempat bertanding dan hanya meminta menunggunya di ruangan itu. Dan ketika Meta menunggu Raga, tiba-tiba datanglah Satya yang langsung mengganggu Meta. Dan karena kelakuan Satya yang sangat kurang ajar, Meta pun langsung mengusir Satya. Ini pintu keluarnya kalau nggak tahu. Dan singkat cerita, akhirnya Raga pun bisa memenangkan pertandingannya. Lalu ketika ia kembali, ia pun kaget karena melihat Meta yang histeris ketakutan. Dan langsung menanyakan siapa itu Satya. Lu kenapa? Satya siapa? Lalu Raga pun menjawab bahwa Satya adalah salah satu lawannya dan selalu mencari kelemahan lawannya dan memanfaatkan itu sebagai ancaman supaya dia bisa menang.
Dan karena Meta mengaku pacar Raga kepada Satya, akhirnya Raga pun meresmikan hubungannya dan resmi berpacaran dengan Meta. Tapi Raga pun hanya berpesan kepada Meta bahwa setelah ia masuk ke dalam kehidupannya, tidak ada jalan keluar dan ia tetap harus bersama Raga selamanya. Mendengar hal itu, Meta pun sangat bahagia kegirangan karena akhirnya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Lalu setelah itu, hari-hari selalu mereka lalui berdua kemanapun dan kapanpun. Di mana ada Meta, di situ ada Raga. Di mana ada Kuya, di situ ada Onta. Dan sejak saat itu, Meta pun jadi berubah, di mana ia tidak pernah dugem lagi dan rajin belajar, rajin menabung, dan jadi orang yang lebih baik lagi. Dan karena hal itu, sahabat mereka pun jadi bingung dan hanya bisa jadi penonton melihat kemesraan mereka. Lalu singkat cerita, ketika Meta sedang ketakutan karena sebuah petir, Raga pun dengan sigap menenangkannya. Dan di sini Raga pun baru sadar ternyata di apartemen Meta tidak ada foto siapapun. Kemudian Raga pun berkata bahwa ia bisa membantu Meta agar Meta bisa bertemu dengan orang tua asuhnya. Dan Meta pun menjawab tidak perlu karena dari cara terhalus sampai cara terkasar sudah pernah ia coba dan tetap tidak membuahkan hasil. Dan karena suasana malam yang semakin hening dan suara jangkrik yang semakin menggerincing, hingga akhirnya mereka terbawa suasana dalam buayan-buayan asmara yang semakin membara. Dan terjadilah Janji. Selamanya. Kemudian setelah itu ketika Raga akan beranjak pulang, ia melihat orang yang ia kenal yaitu Om Randy bersama bodyguard Meta datang ke apartemennya. Dan di sini Raga pun bertanya ada keperluan apa Om Randy di sana. Lalu esoknya Raga pun langsung mendatangi kantornya dan ia pun bertanya ada keperluan apa Om Randy berada di sana. Tetapi omnya pun tidak bisa menjawab karena itu masalah pribadi. Dan Raga pun berkata kalau tidak bisa setidaknya Om bisa temui Meta karena yang ia butuhkan bukan cuma duit tapi keluarga. Om, Meta butuh keluarga Om. Bukan. Lalu omnya pun kembali menjawab bahwa itu bukan keputusannya dan ia hanya menjalankan perintah. Kemudian omnya pun hanya memberikan petunjuk bahwa ia jangan menjalin hubungan lebih dengan Meta. Dan ikutilah perintah orang tuanya, jangan sampai Raga menyesal di kemudian hari. Lalu karena Raga butuh jawaban yang pasti, Raga pun bertanya kepada ayahnya, kenapa ia melarang Raga berhubungan dengan Meta. Kemudian ayahnya pun memberikan sebuah buku diari kepada Raga dan meminta Raga untuk membacanya. Dan setelah membaca buku tersebut, Raga pun langsung terlihat syok dan lemas dan ia langsung begitu terluka. Karena dalam buku tersebut menceritakan bahwa Meta adalah anak dari ayahnya sendiri yang berarti selama ini ia telah mencintai adiknya sendiri satu ayah lain ibu. Sehingga hal tersebut membuat Raga sangat begitu terluka karena di saat lagi sayang-sayangnya ia menghadapi kenyataan yang ia tak terpikirkan sebelumnya. Dan di malam itu juga Raga pun langsung menemui Meta dan langsung memutuskan hubungannya. Dan Meta pun sangat kaget dengan apa yang Raga katakan. Karena gak ada hujan, gak ada angin, Raga tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin putus dengan Meta. Aku salah apa gak? Dan Raga pun berkata jangan pernah hubungin aku lagi. Lalu Meta pun hanya bisa menangis sambil mengejar Raga. Raga! Dan semenjak kejadian itu Meta pun hanya murung karena patah hati dan kehidupannya pun kembali ancur-ancuran. Lalu karena mendengar Meta putus dengan Raga, Rio pun kembali berani mengganggu Meta. Dan ketika Rio kurang ajar kepada Meta, Adit pun datang membela Meta karena ia berharap dapat simpati dari Meta.
Tetapi karena Meta saat ini pikirnya sedang kacau, ia bukannya berterima kasih sama Adit, malah ia memaki-makinya dan merendahkannya di depan Lala, orang yang menyukai Adit. Lalu Lala pun membela Adit dan ia pun jadi bertengkar dengan Meta. Dan setelah itu Meta pun langsung pergi karena ia mendapat pesan dari Kevin bahwa Raga sedang gawat di atas ring. Dan ketika Meta datang, terlihat Raga diam tidak melawan lawannya. Mungkin karena ia lagi galau dan akhirnya Raga pun kalah terkujur pingsan di depan Meta. Dan Meta pun menunggu Raga yang sedang pingsan hingga ia pun ketiduran. Lalu ketika ia bangun, Raga ternyata sudah tidak ada dan meninggalkannya. Raga mana? Kemudian ketika Meta pulang ke apartemennya, ia pun kaget kenapa barang-barangnya sudah dibereskan oleh Mang Ujang. Dan Mang Ujang pun berkata bahwa mulai hari ini ia bisa tinggal bersama ayah asuhnya dan keluarganya. Mendengar hal itu, Meta pun terlihat bahagia bercampur sedih karena di saat kebahagiaan yang lain pergi, kebahagiaan yang baru pun datang. Lalu setelah itu Meta pun tiba di rumah yang akan ia tinggali yang sangat mewah sekali. Dan ketika Meta sedang melihat-lihat, datanglah seseorang yang berkata bahwa ia adalah Surya, papanya dan istrinya Carlita. Dan Carlita pun berkata bahwa mulai sekarang ia akan tinggal bersamanya dengan adik serta kakaknya. Dan Meta pun tersenyum bahagia mendengar hal itu. Lalu tiba-tiba datanglah Raga dan Sonya yang seketika senyuman Meta pun berubah menjadi kesedihan. Yang ternyata yang menjadi kakaknya adalah Raga, orang yang ia cintai selama ini. Dan di sini mereka pun saling diam dan kaku karena masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Lalu kemudian karena masih belum percaya dengan apa yang terjadi, Meta pun bertanya kepada Surya tentang apa arti dari semua ini. Dan Surya pun bercerita tentang masa lalunya bersama Rinjani, bahwa mereka dulu adalah sepasang kekasih, tetapi Surya harus meninggalkannya karena ia dijodohkan oleh orang tuanya. Dan ketika Surya berhasil melacak keberadaan Rinjani, dia sudah meninggal, tetapi ada yang tersisa, yaitu sebuah buku harian yang di dalamnya tertulis bahwa Rinjani mempunyai anak dari Surya, yaitu Ameta Rinjani. Suatu hari mereka akan bertemu, ayah dan anak. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Meta pun sangat terpukul karena masih tidak terima ia dan Raga adalah adik kakak. Cinta gak nyakitin orang lain, cinta gak nyakitin keluarganya sendiri. Lalu di sisi lain terlihat Lala telah mengutarakan perasaannya terhadap Adit, tetapi Adit di sini menolak dan ia hanya bisa menganggap Lala sebagai teman yang baik. Dan di sini Lala pun sangat patah hati dan marah sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Rio dan ia merencanakan sesuatu untuk bisa balas dendam ke Meta. Karena Lala juga sakit hati terhadap Meta karena penyebab ia ditolak oleh Adit karena Adit terlalu terobsesi terhadap Meta. Lalu di saat malam tiba di mana akan diadakan acara untuk memperkenalkan Meta ke semua orang, tiba-tiba Raga menarik Meta karena ia akan bertengkar dengan seseorang dan Raga pun mengingatkannya dan coba menenangkannya. Lu mau berantem sama dia? Di acara yang semua orang datang sini khusus buat kenal sama lu. Lalu tiba-tiba mereka terbawa suasana karena tadinya mereka sepasang kekasih. Dan Raga pun seperti kesurupan dan ia berkata bahwa ia masih cinta terhadap Meta. Dan ia akan berjuang demi cintanya. Dan aku mau kamu tak. Aku akan berjuang buat kita. Dan Meta pun mengingatkannya bahwa mereka adalah saudara dan harus menerima semuanya, dan ia harus memikirkan perasaan ayahnya, mamanya, dan adiknya. Kemudian Raga pun berkata bahwa ia tidak mau memikirkan orang lain terus dan merubah hidupnya hanya sebuah tulisan seseorang di diary. Aku nggak mau kehidupan aku berubah cuma gara-gara tulisan orang di diary. Dan di sini Meta pun tersinggung dan marah karena tulisan di diary itu adalah tulisan ibunya. Dan Meta pun berkata bahwa ibunya tidak mungkin bohong. Kamu pikir dia bohong? Kemudian setelah itu acara puncak pun telah tiba di mana Pak Surya pun memperkenalkan Meta kepada semua orang. Tapi ternyata di saat Meta dipanggil ia sudah tidak ada di tempat itu.
Dan karena hal tersebut membuat Raga dan temannya panik karena tidak tahu keberadaan Meta. Dan secara bersamaan Satya menelpon Raga dan menantangnya untuk bertarung kembali. Sentuh dia, lu mati. Lalu Satya mengatakan kalau Raga tidak mau, ia akan menjadikan Meta sebagai umpan. Sontak hal tersebut membuat Raga semakin marah dan ia langsung pergi melawan Satya. Dan kita lihat di sisi lain ternyata Meta dijebak oleh Rio dan Lala dan ia sedang disakiti oleh sahabatnya sendiri. Lalu singkat cerita, Raga pun bisa mengalahkan Satya dan ia pun langsung menanyakan keberadaan Meta. Dan Satya pun tidak tahu juga di mana Meta berada. Meta di mana bangsat? Gua nggak tahu. Dan di sini Kevin tiba-tiba mendapat pesan bahwa Meta sedang terancam dan disekap oleh Lala. Mendengar kabar itu, mereka pun langsung pergi ke tempat Meta disekap. Lalu di sana terlihat Lala semakin menggila ingin membunuh Meta, dan Rio yang tidak setuju dengan caranya Lala ikut diserang oleh Lala. Dan ketika Lala ingin menghabisi Meta, datanglah Raga yang langsung menghentikannya. Dan ketika Raga akan membebaskan Meta, ia dipukul oleh Lala dengan benda tumpul dan Raga pun terkapar. Lalu setelah itu Lala yang sedang gila pun langsung membawa Meta ke dalam mobilnya dan ia pun bagaikan orang edan keedanan. Dan Raga yang sudah sadar pun langsung mengejarnya. Kemudian Lala yang gila dan gak berpikir lagi langsung menabrakkan mobil itu dan mereka pun mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan itu, Lala meninggal di tempat sementara Meta mengalami koma dan Raga hanya sedikit terluka. Akibat kejadian itu, Raga pun merasa sangat bersalah dengan apa yang sudah terjadi dan ia pun sangat marah terhadap dirinya sendiri dengan apa yang sudah ia perbuat. Ini semua salah gue. Lalu ketika ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba datanglah Mang Ujang dan memberikan sebuah berkas kepadanya. Dan di dalam berkas tersebut bertuliskan bahwa Meta yang sekarang bukanlah Meta anak kandung Rinjani. Karena anak kandung Rinjani meninggal ketika usianya menginjak 3 bulan. Yang berarti bahwa Meta yang sekarang dan Raga bukanlah saudara. Lalu setelah membaca berkas tersebut, Raga pun langsung ingin memberitahu Meta bahwa mereka bisa bersama lagi. Tetapi apa mau dikata, ketika itu detak jantung Meta pun sudah berhenti dan ia dinyatakan sudah meninggal. Dan Raga pun sangat terpukul karena di saat mereka bisa membangun jalinan cinta yang abadi yang mulus rahayu rahmat salamet, belahan jiwanya telah pergi. Lalu kemudian di saat semua sudah merelakannya dan kematian Meta pun sudah diumumkan di speaker masjid, tiba-tiba ia bangun dan hidup kembali. Dan film pun tamat. Udah gitu aja.